Selamat pagi untuk anak kelas 11 ya. Apa kabarnya? Ya, semoga kita semua dalam keadaan yang baik dan harus tetap semangat ya dalam mengikuti proses pembelajaran daring meskipun kondisi kita masih seperti ini. Oke, baik ya. Kita akan melanjutkan materi berikutnya terkait tentang ya dipraksi cahaya. Nah, apa itu pengertian dari dipraksi ya? Pengertian dari dipraksi adalah pembelokan arah rambat cahaya apabila melewati celah yang sempit. Nah, dipraksi cahaya ini terbagi menjadi dua dia. Yang pertama adalah dipraksi pada celah tunggal, lalu yang kedua adalah dipraksi kisi. Nah, pertama kita akan masuk ke pembagian dipraksi celah tunggal. Nah, pengertian dari dipraksi celah tunggal itu adalah gelombang yang mengalami pembelokan karena celah. Ya, nah celahnya di sini adalah celah yang merupakan adalah celah tunggal dia ya. Misalkan begini ya, ada suatu sumber cahaya, lalu ada celah ya. Bedakan ya, kalau kemarin tentang interferensi cahaya itu terjadi pada dua celah, ya kalau ini dipraksi cahaya pada satu celah dia ya. Nah, ada sumber cahaya, ketika sumber cahaya itu ya, di sini ada titik-titik ini misalkan ini celah ya, atau ada beberapa celah kecil ya, lalu cahaya itu mengalami pembelokan dia ya karena celah tersebut ya, dimana di sini ditangkap melalui layar ya, ini layar, terdapatlah pembelokannya. Yang pertama kita anggap ini adalah garis terang pusat ya, ini garis terang pusat, lalu di sini adalah garis gelap pertamanya, lalu ini adalah garis terang pertamanya, lalu selanjutnya bisa juga kita selanjutkan begini misalkan ya, misalkan begini ya, ini adalah garis gelap kedua dan seterusnya begitu ke atas. Sama halnya juga ke bawah ya. Ini kita anggap adalah ya garis gelap pertama ya, garis gelap pertama. Nah, begini dia ya. Nah, jarak antara garis gelap 1 dengan Y ini dengan garis terang pusat itu disebut dengan Y. Sedangkan D itu adalah lebar dari celah tunggal ini dia. Nah, L ini adalah ya jarak celah ke layar dia. Nah, oke. Ini untuk pada dipraksi celah tunggal. Nah, bagaimana dia untuk dipraksi celah tunggal pada sudut deviasi ya? Perhatikan video berikut ini. Ini untuk dipraksi celah tunggal ketika dia ada sudut deviasinya ya. Ini sudut deviasi pertama, sudut deviasi kedua. Ketika ada sumber cahaya yang memasuki celah tunggal ya, D ini tadi adalah lebar celah ya, lebar celah dari sini ke sini ya, lalu cahaya itu dibelokkan, maka ada dapat nanti terang pusatnya. Lalu Y1 ini adalah untuk cahaya gelap pertama ya, untuk gelap pertamanya, lalu ini untuk gelap kedua, sama halnya di bawah juga untuk gelap pertama, gelap kedua, sehingga dapat kita rumusan, dibuat rumusnya menjadi Y itu sama Y1 nya adalah ya sin theta ya sama dengan lambda per D ya. Kalau untuk Y2 nya berarti sin theta sama dengan 2 lambda per D. Sama halnya dengan juga yang di bawah ya, Y1 nya adalah sin theta sama dengan 2 per D. Lalu ini juga sama, sin theta sama dengan, ini lambda per D ya. Oke. Ini lambda per D, lalu ini adalah 2 lambda per D dia. Nah, jadi dari untuk yang dia memiliki sudut deviasi ini ya, kita dapat suatu rumusan bahwa ya untuk interferensi minimumnya ya, interferensi minimum pada dipraksi celah tunggal itu adalah untuk garis gelapnya ya. Garis gelapnya itu kita peroleh ya, interferensi ya, interferensi minimum ya pada dipraksi celah tunggal ini adalah pada garis gelap ya, garis gelap ya. Kita peroleh persamaan ya, D sin theta sama dengan M kali lambda ya. Nah, ini juga bisa kita turunkan menjadi DY per L sama dengan M kali lambda ya. Nah, untuk D ini, D itu adalah lebar celah ya, sama halnya kayak interferensi celah ganda ya, sama aja itu. Baru Y ini adalah jarak antara orde garis gelap pertama dan terang pusatnya ya. M ini adalah orde garis gelap. Nah, kalau untuk orde garis gelap itu M-nya itu bernilai ya dari 1, 2, 3 dan seterusnya dia ya. Nah, lambda ini adalah panjang gelombang ya.
Theta ini adalah sudut deviasinya, ya. L ini adalah jarak celah ke layar. Oke ya. Mungkin itu untuk interferensi maksimumnya bagaimana dia ya. Nah, untuk interferensi maksimum ya, kita peroleh persamaan itu kalau interferensi maksimum itu dia pada garis terang ya. Interferensi minimum ya, itu pada garis terang ya. Nah, persamaannya adalah sama juga, D sin theta sama dengan M kali lambda. Berarti ini DY per L sama dengan M kali lambda. Bedanya ordenya, kalau ini M ini adalah pada orde garis terangnya dia ya. Dari 1, 2, 3 dan seterusnya dia ya. Nah, begitu dia ya. Oke, kita masuk ke bagian contoh soal.